Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, bertemu kembali dalam Bina Iman hari ini, tanggal 2 Februari, di mana kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun yang baru ini. Dan mungkin belum terlambat untuk saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2023. Kira di tahun ini Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang lebih indah dan mendewasakan kita di dalam iman. Nah, kita masuk di dalam pembinaan iman pada tahun ini, terutama di awal tahun, yaitu bagaimana kita menghadapi atau memperhatikan kehidupan yang lebih baru untuk terus diperbaharui dalam Tuhan, supaya kita semakin dewasa dan semakin mengenal Tuhan dengan seutuhnya. Dan kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dikatakan kepada jemaat Tiatira, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya." Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita mendapatkan satu peringatan Tuhan yang begitu penting kepada jemaat di Tiatira, yaitu surat yang keempat atau kepada jemaat yang keempat dalam kitab Wahyu ini dari seri 7 gereja. Dan di mana di sini Tuhan mengingatkan mengenai satu hal yang penting, bahwa seringkali kita di dalam kehidupan kita atau mungkin pelayanan kita, perjalanan kehidupan kita, seperti dikatakan dalam ayat ke-19, kita sudah melakukan perkara-perkara yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik, kasih kita, iman, kesabaran, dan sebagainya. Namun semua itu sebetulnya hanya yang tampak di luar. Tapi seringkali apa yang ada di dalam diri kita, mungkin hanya Tuhan saja yang tahu. Dan memang yang dikatakan Tuhan demikian dalam kitab Mazmur, bahwa Dia yang menyelidiki hati, Dia yang tahu kedalaman hati manusia. Seringkali kita dengan mudah mungkin kita membohongi atau kita menutupi diri kita dari orang lain dengan kita melakukan pekerjaan di luar. Tetapi yang Tuhan perhatikan sini adalah hati-hati dengan apa yang ada di dalam kita. Karena di dalam kita seringkali terpengaruh oleh pengajaran yang juga hari-hari terakhir ini sering menjadi masalah, yaitu pengajaran dari Isabel. Isabel ini merupakan memang dulu istri dari Raja Ahab yang memang menyembah berhala. Dia yang mengalahkan waktu itu Nabi Elia. Tetapi dalam hal yang penting di sini adalah lebih kepada metaforikalnya, yaitu bagaimana peranan daripada roh Isabel ini yang akan bisa mengganggu kepada pertumbuhan rohani kita karena hal ini terjadi di dalam kita. Yaitu apa yang menjadi masalah? Pengajaran dari wanita Isabel yang dikatakan menyebut dirinya bukan diakui oleh umat, tapi menyebut dirinya nabiah. Dia mengajarkan tentang yang namanya antinomianism. Yaitu apa? Satu pengajaran yang sekarang sedang cukup populer, yaitu yang mengatakan bahwa hukum-hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Karena kita sudah menerima hukum kasih karunia Tuhan. Ini adalah sesuatu yang paling berbahaya karena Tuhan sekali-kali tidak pernah meniadakan hukum Taurat, tetapi Dia menggenapi. Artinya hukum Taurat itu dilakukan dengan utuh, dengan baik bila kita menerima kasih karunia atau anugerah Tuhan. Jadi bukan meniadakan hukum Taurat sepenuhnya, tetapi justru menggenapinya, karena dikatakan pada dua hukum ini, hukum kasih karunia Tuhan ini kepada Allah dan kepada manusia, tergantunglah seluruh hukum Taurat. Jadi tidak mungkin Tuhan meniadakan hal itu. Nah, ini yang berbahaya karena akibatnya adalah apa? Akibatnya umat Tuhan bisa terbawa kepada dosa perzinahan karena mentoleransi. Jadi di sini Tuhan mencela umat di Tiatira ini, yaitu karena membiarkan, mentoleransi, bahkan berkompromi, menyerahkan sepenuh pikiran mereka, keinginan mereka kepada apa yang diajarkan dengan menyesatkan, dengan sesat oleh roh Isabel ini. Nah, oleh karena itu, selama Tuhan memberikan waktu pada kita,
untuk kita kembali. Mari kita kembali dan perbaharui hidup kita dengan perkara yang dari Tuhan. Bukan perkara-perkara yang justru semakin membuat kita jauh dari Tuhan dan bahkan melakukan hal-hal yang menyembah berhala-berhala modern pada hari ini. Oleh karena itu kiranya Tuhan yang memberkati kita, memimpin kita, menyempurnakan pendewasaan kita, membuat kita semakin baru di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.